Halo semuanya, selamat datang di Universitas PGRI Pontianak. Pontianak, kota yang terus tumbuh dan jadi rumah bagi banyak cerita baru. Termasuk cerita kami di kampus ini, kampus Universitas PGRI Pontianak. Di sini kami belajar tentang pendidikan, tentang bahasa, dan tentang sastra. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, wadah kami mengenal lebih dalam makna kata, budaya, dan cara menyampaikan gagasan. Suasananya tenang, dosen-dosennya ramah dan terbuka. Dan yang paling penting, kami didorong untuk terus berkembang, tidak hanya di kelas, tetapi juga lewat kegiatan mahasiswa dan kerja nyata. Ada banyak ruang untuk eksplorasi, seperti diskusi, baca puisi, bikin video, sampai ikut pengabdian masyarakat. Semuanya jadi bagian dari proses belajar. Di tengah kota yang terus berbenah, kampus ini juga ikut bergerak, mewadahi ide-ide baru, dan merawat semangat belajar. Jadi, kalau kamu suka bahasa, suka menulis, suka mengajar, atau cuma pengen tahu lebih lanjut soal budaya dan literasi, tempat ini sangat cocok buat kamu. Setiap orang punya cerita berbeda tentang kampus ini. Yuk kita dengar langsung dari mereka, bagaimana tanggapan mereka tentang kampus UPGRI tercinta ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri selaku mahasiswi Universitas PGRI Pontianak dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bersama dengan teman saya Nurlarisa Fitri. Di sini kami akan mewawancarai salah satu dosen pengampu mata kuliah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dong Pak. Ya, baik. Bapak Muhammad Zikri Widuna, dosen pengajar di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Seni dan Kejuruan di Universitas PGRI Pontianak. Baik Bapak, terima kasih sudah memperkenalkan diri Bapak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Pak Zikri mengenai selama Bapak mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertanyaan yang pertama, kapan Bapak mulai mengajar di Universitas PGRI Pontianak, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Bapak mulai mengajar di UPGRI itu tahun 2012, ya. Jadi 2012 itu waktu itu masih STP itu, ya, masih belum UPGRI. Nah dari 2012 itu terus lanjut ditugaskan sekolah selesai 2014, mulai 2014 sampai sekarang itu mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak mengenai pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya ingin menanya pertanyaan kedua, yaitu apa yang memotivasi Bapak untuk berkarir sebagai dosen di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Ya, motivasi Bapak untuk berkarir yang pertama penerapan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan. Jadi sangat sayang sekali kalau memang ilmu tersebut tidak diterapkan, sia-sia sekali. Makanya kebetulan mendapat rezeki dan mendapat kesempatan untuk bergabung menjadi tenaga dosen pengajar di UPGRI Pontianak. Nah, disitulah Bapak memulai karir untuk menjadi pengajarnya. Ya.
UGRI ini kan salah satu perguruan tinggi swasta yang besar ya di Kalimantan Barat. Jadi Bapak bersyukur sekali dapat bergabung di UGRI Pontianak ini. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari saya yaitu Pak, menurut Bapak apa peran terpenting seorang dosen dalam membentuk mahasiswa di bidang bahasa dan sastra Indonesia? Kalau menurut Bapak sendiri, apa yang penting membentuk mahasiswa itu yang pertama karakter ya, etika, perilaku. Nah, jadi kalau untuk mendidik karakter, membentuk karakter itu tidaklah mudah. Nah, apalagi mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi ini berbagai macam karakter dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Jadi pasti macam-macam ribuan karakter. Nah, di UGRI kita ini kan memang berbasis pendidikan. Jadi bagaimana caranya mendidik karakter atau menciptakan mahasiswa itu berjiwa pendidik. Nah, bukan hanya dapat mengajar saja, bukan hanya dapat bermain saja, tapi menciptakan generasi penerus yang memiliki jiwa pendidik dan mendidik. Nah, seperti itu. Ya. Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik dan benar. Universitas PGRI Pontianak. The best. Ini kami sedang bersama salah satu siswa yang pernah berkunjung di Universitas PGRI Pontianak. Dan langsung saja untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muftizar Farabi Ramadan, bisa dipanggil Farabi. Sebelumnya saya merupakan alumni dari Mandua Pontianak yang baru lulus. Jadi aku hari ini sama Kak Nana dengan Kak Nelly, guys. Dan di sini kami akan mewawancarai mengenai pengalaman beliau yang pernah berkunjung di sini. Langsung saja, bagaimana sih suasana kampus ini menurut Oke, jadi waktu pertama kali datang ke kampus PGRI itu sebenarnya udah lama. Dari awal masih kecil banget tuh sudah ke kampus PGRI, tapi masih yang di cabang sana. Nah, cabang mana tuh yang utama ya, yang di Jalan Ilham. Nah, waktu itu waktu masih kecil karena ayah berkuliah di sini juga kebetulan. Nah, ayah tuh di pendidikan geografi kan. Nah, iya. Nah, jadi waktu itu emang udah melihat juga bagaimana lingkungan di kampus IKIP kalau dulu ya, STKIP. Nah, sekarang alhamdulillah waktu kemarin sebelum lulus dari Mandua Pontianak, saya sempat mengikuti lomba yang diadakan langsung oleh UKM KSR PGRI atau UGRI. Nah, itu kalau nggak salah nama judul lombanya Kompara. Nah, di situ udah ngeliat nih yang di kampus baru, ternyata di Ampera juga ada kampus UGRI yang baru. Nah, di situ pertama kali datang ke sini memang melihat dari kakak tingkat dulu ataupun panitia-panitia yang ada di kampus UGRI, mereka memiliki mereka memiliki lingkungan yang cukup inklusif dan tentunya mereka juga punya tingkat kebersamaan sehingga dan kepedulian kepada teman-teman peserta termasuk saya waktu itu. Seperti itu kan. Nah, selanjutnya setelah berkunjung di Universitas PGRI Pontianak ini, adakah hal baru yang kamu pelajari tentang kehidupan perkuliahan? Tentunya ada. Yang paling penting itu ataupun yang paling saya urgensikan di sini adalah tentang terkait organisasi. Saya melihat bahwa di kampus UGRI ini waktu itu kan saya mengikuti lomba Kompara. Nah, jadi saya melihat bahwa kebersamaan bahkan kerjasama antar panitia di suatu organisasi itu memang diperlukan dan sangat baik. Nah, dari situ saya memikir bahwa kayaknya nanti saya kalau kuliah saya harus mengikuti organisasi-organisasi yang seperti itu, memiliki lingkungan yang baik dan menjadi orang yang pribadi yang menjadi lebih baik lagi. Tadi kan untuk organisasi ya, kalau misalnya untuk jurusan itu ada nggak sih yang Ada. Kebetulan sebelum saya mengikuti lomba Kompara, saya mengikuti lomba di Universitas Gadjah Mada. Itu waktu itu lomba Olimpiade Geografi tingkat internasional. Nah, setelah dari lomba Olgenas atau Olimpiade Geografi Internasional itu, saya datang ke UGRI dan saya melihat bahwa ternyata di UGRI juga ada jurusan-jurusan yang terkait geografi yang baru-baru. Kalau pendidikan geografi saya sudah tahu karena ayah saya kebetulan sarjana dari sini. Nah, tapi yang saya baru tahu di UGRI ini ternyata ada kayak sistem informasi geografis dan berbagai macam jurusan geografi lainnya. Nah, itu menjadi daya tarik saya sendiri
UGRI untuk bagaimana caranya saya harus bisa nih masuk ke jurusan yang terkait seperti itu. Walaupun nanti antara mungkin di UGRI ataupun tidak, tapi tentunya sudah ada tujuan seperti itu kan. Ya, minat sekali. Selain geografi, ekonomi juga, sosiologi juga. Jadi memang banyak ke IPS gitu. Tapi suka teknik juga. Kalau untuk pesan tuh gimana sih yang kamu rasain kayak first impression di Agri ini? Oh, oke. Kalau first impression ya kayak tadi ya, kayak yang pertama kali Pak Rabi bilang, itu memang lingkungan di UGRI ini memang cukup inklusif dan mempunyai kebersamaan yang tinggi antar sesama mahasiswanya, sehingga jika kita perlu bantuan, jika kita memerlukan suatu hal gitu kan, kita langsung aja hubungi ke salah satu mahasiswa dan mereka langsung sama-sama mengerjakannya. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia baik dan benar. Universitas PGRI Pontianak the best. Bye. Halo semuanya, di sini saya berada salah satu alumni kita dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya berada dengan siapa, Pak? Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Adit Ismail. Saya alumni dari Universitas PGRI Pontianak, prodi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sini saya akan menanyakan ada 5 pertanyaan. Di sini saya wawancara dari Bang Aris Ismail. Di sini saya ingin menanyakan yaitu tanggapan dari Bang Ismail, yaitu bagaimana pengalaman Abang selama menempuh pendidikan di prodi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Pontianak. Tanggapan saya terkait selama menempuh pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Pontianak sangat luar biasa, karena dari awal hingga akhir selesai di kampus Universitas PGRI Pontianak banyak mendapat pengalaman dan pembelajaran yang sangat efektif dan dosen-dosen yang sangat kompeten dalam proses pembelajaran pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bang, terima kasih. Yang kedua yaitu bagaimana relevansi materi kuliah yang Abang dapatkan di di kebutuhan Abang dunia kerja. Materi yang saya dapatkan selama program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu sangat relevan banget terkait dunia kerja, karena dengan kurikulum, bahkan terkait metode pembelajaran, dan juga ada praktik di lapangan, terjun ke masyarakat dan melakukan proses pembelajaran langsung, sehingga ini menjadi pengalaman dan bekal untuk menuju ke dunia kerja. Yang ketiga yang di sini saya akan menanyakan yaitu bagaimana prodi ini mempersiapkan Abang menjadi tenaga pendidik atau profesional di bidang Bahasa dan Sastra Indonesia. Tentunya untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang profesional, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terus memberikan suatu pembelajaran yang sangat efektif, motivasi, bahkan keterampilan dalam mengajar, itu yang hari ini menjadi fokus dalam program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sehingga ketika terjun ke suatu tempat atau sekolah ataupun dalam proses belajar, kita sudah bisa menjadi tenaga pendidik yang profesional dan berkompeten dan memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kalau yang terakhir yang pada ini apa keunggulan dari prodi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Keunggulan pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sangat banyak sekali, yakni yang pertama itu dari ruang lingkup kampus Universitas PGRI Pontianak yang sangat menarik dan sangat
dengan keterampilan yang hari ini diberikan kepada mahasiswa itu sangat-sangat nyata. Itu saja. Terakhir, apa pesan dan kesan untuk prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Pesan dan kesan untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia terus meningkatkan kualitas pendidikan yang hari ini bisa memajukan dunia pendidikan, terus memberikan dan mencetak tenaga-tenaga pendidikan profesional, dan saya sangat berterima kasih juga. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk dapat melakukan sesi wawancara di mana kami ingin mendengarkan testimoni dari Kak Ella. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ella yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat kami wawancara mengenai Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Maka dari itu Kak, selamat malam. Silahkan Kakak untuk dapat memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Ella Lestari, angkatan 2020, tamatan 2024. Sekian dari perkenalan saya kembalikan kepada Trian. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga sudah memperkenalkan diri. Maka dari itu kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kakak mengenai Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saat sekarang ini mungkin udah akan meningkat atau semakin membaik gitu Kak prodinya. Nah, ini akan dilakukan oleh 2 sesi. Yang pertama dari teman saya Nadia yang akan memberikan beberapa pertanyaan, dan saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya untuk Kakak. Silahkan kepada Nadia untuk dapat memberikan beberapa pertanyaan kepada Kak Ella. Baik, terima kasih kepada Putri Sista Gorenti. Selamat malam Kak, salam kenal. Kami di sini mendapatkan tugas untuk mempromosikan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya sedikit ingin menanyakan Kak, bagaimana pengalaman Kakak selama menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Pontianak. Menurut Kakak, selama Kakak menempuh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pengalaman saya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Pontianak, selama menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Pontianak, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga baik secara akademik maupun non-akademik. Kurikulum yang disusun sangat relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan dan pembelajaran. Tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga memberikan banyak ruang untuk praktik mengajar, kegiatan literasi, serta pengembangan keterampilan bahasa dan sastra. Nah, adapun para dosen di Prodi ini sangat kompeten, komunikatif, dan selalu mendukung mahasiswa untuk berkembang. Nah, mereka juga mendorong kami untuk berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam berbagai forum ilmiah maupun kegiatan kemahasiswaan. Saya juga berkesempatan mengikuti kegiatan seperti program latihan profesi, PLP, KKN, seminar, hingga magang yang sangat menunjuk kesiapan saya sebagai calon guru bahasa Indonesia. Nah, di luar itu, suasana berkeluarga yang terbangun di lingkungan Prodi membuat proses perkuliahan menjadi lebih nyaman. Teman-teman seangkatan 2020 maupun lintasan angkatan saling mendukung dan motivasi satu sama lain. Nah, secara keseluruhan menempuh pendidikan di PBSI Universitas PGRI Pontianak adalah perjalanan yang penuh belajar, tantangan, dan pencapaian. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari prodi ini karena telah memberikan bekal akademik dan nilai-nilai karakter yang kuat untuk saya bahwa ke dunia profesional. Sekian dari jawaban saya tentang pengalaman saya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Pontianak. Saya kembalikan kepada Nadia. Terima kasih Kak atas pengalaman Kakak selama di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menanyakan lagi,
bagaimana referensi kuliah dengan kebutuhan kakak di dunia pekerjaan ini, Kak? Jadi referensi materi kuliah dengan dunia kerja, materi kuliah yang saya pelajari di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini sangat relevan dengan kebutuhan di dunia kerja saat ini. Nah, khususnya dalam bidang pendidikan dan literasi, penguasaan materi kebahasaan, kesastraan, serta keterampilan menulis dan berbicara menjadi bekal utama yang sangat saya rasakan manfaat saya mengajar di kelas atau menyusun bahan ajar. Nah, jadi beberapa mata kuliah seperti strategi pembelajaran bahasa Indonesia, psikologi pendidikan, evaluasi pembelajaran dan praktik mengajar atau disebut dengan PLP yang sangat membantu saya memahami karakter siswa kami, metode yang sesuai serta menyusun penilaian yang efektif. Nah, selain itu, pembelajaran tentang kajian sastra dan budaya memberi penilaian tambahan dalam membentuk wawasan dan sensitivasi terhadap konteks lokal dan nasional. Nah, jadi materi-materi seperti penulisan, karya ilmiah, retorika, dan ICT dalam pembelajaran juga sangat berguna dalam mendukung keterampilan komunikasi dan manfaat teknologi. Nah, yakin kini sangat dibutuhkan di dunia kerja, terutama dalam pembelajaran berbasis digital. Nah, jadi tentu ada beberapa tantangan dalam penerapan seperti kayak menyusun teori dengan realita lapangan, namun secara keseluruhan bekal akademik yang diberikan kampus sangat membantu saya beradaptasi dengan berkembang di dunia kerja, seperti itu. Terima kasih Kak atas jawaban yang Kakak berikan. Banyak juga materi yang luas untuk di dunia perkuliahan. Nah, di sini saya akan menanyakan, ini pertanyaan terakhir bagi saya, Kak. Di sini saya akan menanyakan yaitu bagaimana prodi ini mempersiapkan Kakak menjadi tenaga pendidikan ataupun profesional di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Jadi persiapan menjadi tenaga pendidik atau profesional oleh Prodi PBSI ini, jadi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas IPGRI Pontianak telah memberikan fondasi yang kuat dalam mempersiapkan saya menjadi tenaga pendidik sekaligus profesional di bidang bahasa dan sastra. Nah, persiapan ini dilakukan melalui kombinasi antara pembelajar teori yang komprehensif, praktik, lapangan, dan pengembangan soft skill. Nah, materi kuliah yang sangat tempuh tidak hanya membahas aspek kebahasaan dan kesastraan, tetapi juga akan memperkuatkan kompetensi dan profesional seperti strategi pembelajaran, manajemen kelas, seperti evaluasi pembelajaran, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran mengajar. Selain itu, kayak melalui program praktik lapangan persekolahan seperti tadi PLP dan kerja nyata seperti KKN yang saya diberikan kesempatan untuk langsung terjun ke lapangan dan memahami dinamik nyata dunia pendidikan. Nah, kegiatan ini sangat membantu saya dalam membantu kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, serta kemampuan adaptasi di lingkungan sekolah. Jadi dari dukungan dosen yang tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga membimbing dan motivator membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Di kegiatan organisasi, seminar, dan lomba-lomba akademik yang difasilitas oleh Prodi juga turun mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan kreativitas saya sebagai calon peserta didik dan insan iliterasi. Nah, jadi dengan bekal memberikan Prodi, saya merasa lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja, baik secara guru maupun profesi lain yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diskusi kita, wawancara kita pada malam ini. Baik, terima
kasih saya kembalikan kepada Sista Goretti. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Sista Goretti. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Nadia Alawiyah bersama dengan Kak Ella yang telah memberikan pertanyaan dan jawaban yang sangat mutlak dengan yang terjadi di lingkungan Universitas PGRI Pontianak. Nah, selanjutnya Kak, dari saya sendiri nih, pertanyaan yang keempat yaitu apa keunggulan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia selama Kakak berada di Universitas PGRI Pontianak? Silahkan Kakak jawab secara lebih baik lagi. Terima kasih. Jadi kalau menurut Kakak, keunggulan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang pertama kurikulum yang relevan dan terintegrasi. Nah, jadi Prodi ini memiliki kurikulum yang dirancangkan sesuai dengan kebutuhan dunia, pendidik dan perkembangan zaman, termasuk integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, yang kedua itu dosen yang kompeten dan inspiratif. Dosen-dosen di Prodi ini tidak hanya menguasai teori, tetapi juga berpengalaman di dunia praktis seperti penelitian, penulis, dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi pendekatan mereka kepada mahasiswa pun sangat terbuka dan membangun. Nah, yang ketiga itu kayak fokus ganda, jadi kebahasaan dan kesastraan. Nah, jadi mahasiswa dibekali dua kompetensi inti sekaligus keterampilan berbasis kayak seperti lisan dan tulisan. Nah, serta apresiasi dan kajian sastra. Ini membuka peluang kerja yang lebih luas baik secara guru, editor, penulis maupun pekerja kreatif lainnya. Dan yang keempat itu praktik lapangan yang kuat, yang seperti yang Kakak sebut tadi, PLP, praktik lapangan persekolahan, dan KKN. Mahasiswa diberi kesempatan menerapkan langsung ilmu yang didapatkan ke dunia nyata sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja. Nah, yang kelima itu ada dukungan kegiatan kemahasiswaan dan literasi. Jadi Prodi ini aktif mendorong mahasiswanya untuk mengikuti lomba, menulis seminar, pelatihan hingga menerbitkan karya. Nah, hal ini juga mendukung pengembangan profesi dan jaringan profesional mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu keenam itu lingkungan belajar yang aktif dan humas. Suasana akademik di Prodi ini mendukung proses belajar yang menyenangkan, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan karakter. Nah, jadi itu pendapat saya keunggulan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kembalikan pada Putri Yani. Baik Kak Ella, terima kasih atas jawaban yang sangat menarik mengenai keunggulan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, selanjutnya nih Kak, apa pesan dan kesan Kakak untuk Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini di kedepannya atau di yang selanjutnya nanti Kak? Jadi kesan dan pesan saya, kesan selama menempuh di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya merasakan suasana akademik yang hangat, penuh semangat dan mendukung proses pembelajaran yang mendalam. Jadi dosen-dosennya tidak hanya kompeten di bidang, tetapi juga ini kreatif dalam terbuka terhadap diskusi. Selain itu, kebersamaan antara mahasiswa terjalinnya erat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan berbagai kegiatan seperti akademik maupun non-akademik, turun memperkaya pengalaman dan membentuk karakter sebagai calon pendidik dan sastrawan yang humanis. Nah, kalau pesannya, semoga Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini terus berkembang menjadi program studi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya adalah pengabdian tantangan pendidik, memperkuatkan sinergi antara teori dan praktis serta meluas jaringan dengan dunia kerja agar lulus PBSI semakin siap bersaing dan berkontribusi nyata dalam memajukan dunia pendidik dan kebahasaan di Indonesia. Nah, jadilah tetaplah menjadi wadah yang membentuk pendidik dan insan literasi yang kritis, kreatif, dan berintegrasi. Nah, jadi itu pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan.
Mikaela, terima kasih atas kesempatan dan waktu kakak untuk memberikan waktunya untuk dapat menyempatkan dirinya lah dalam melakukan wawancara mengenai prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan terima kasih kak karena telah berpartisipasi aktif dalam menjawab pertanyaan yang telah kami berikan.